the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Salsa Sabrina dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2404090021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce menurut David Bohm 1999 adalah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce ini memberikan banyak perubahan dalam hal proses perdagangan. Jika proses jual beli konvensional mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung, maka melalui e-commerce hal tersebut tidak perlu lagi. Pembeli bisa melakukan transaksi di kota yang berbeda tanpa harus bertemu dan komunikasi secara langsung. E-commerce ini memacu munculnya toko-toko online seperti Web, Blibli, Lazada, Zalora maupun Shopee. Nah, e-commerce ini memiliki beberapa keuntungan bagi penjualnya sendiri. Dengan adanya e-commerce, memunculkan keuntungan bagi penjual sendiri. Yang pertama, dapat memperluas pangsa pasar karena semua orang di dunia bisa memesan dan membeli barang yang dijual tanpa dibatasi jarak. Kemudian, dapat menghemat biaya untuk promosi. Kemudian, tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk menyewa tempat. Kemudian, barang dagangan bisa dipajang selama 24 jam. Kemudian, efisiensi biaya operasional dalam hal gaji karyawan, karena jumlah karyawan yang dibutuhkan lebih sedikit karena penjualan secara online. Kemudian, melebarkan jangkauan, yaitu semua orang dapat bertransaksi tanpa mengenal ruang, waktu, dengan syarat memiliki komputer yang terhubung dengan internet. Itu syarat utamanya penjualan secara online shop. Kemudian yang terakhir, meningkatkan customer loyalty dengan adanya informasi yang lengkap dan bisa diakses setiap saat tanpa mengenal waktu. Nah, selain e-commerce ini memberikan keuntungan bagi para penjual, e-commerce juga memberikan keuntungan bagi pembelinya sendiri. Karena pembeli tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari barang yang diinginkan sehingga hemat dari segi biaya dan waktu. Di samping ada keuntungan-keuntungan tersebut, ada juga kekurangan-kekurangan, yaitu kekurangan-kekurangan dalam bertransaksi di internet. Kekurangan tersebut adalah pembeli tidak bisa melihat secara langsung, melihat secara gamblang barang yang akan dibeli. Misalnya, pembeli ingin membeli baju, maka pembeli tidak bisa memegang dan meraba bahan yang digunakan, bahan yang dipakai, sehingga kadangkala antara bayangan dan persepsi pembeli tentang sesuatu yang akan dibeli bisa berbeda dengan barang yang dijual. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi pembeli. Untuk barang-barang elektronik, kadang pembeli mengalami kesulitan dalam mengurus garansi dan tidak jelas bagaimana untuk mengurusnya. Dalam melakukan transaksi online, kepercayaan merupakan modal utama baik bagi penjual maupun pembeli karena sama-sama tidak bertemu secara langsung. Sehingga, jika seorang penjual pernah melakukan kesalahan atau berbohong, maka pembeli tidak akan percaya lagi. Untuk menghindari penipuan, jika berbelanja online, maka sebelum berbelanja perlu diperhatikan langkah-langkah yang baik. Jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce itu ada sekitar 4 jenis. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business, yaitu transaksi bisnis antara pembisnis dengan pembisnis lainnya. Hal ini dapat bekerja sama atau kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Contoh dalam hal ini, perusahaan pertama bertindak sebagai pemasok furnitur. Kemudian, perusahaan pertama menjadi pemasok furniture untuk perusahaan lain, atau perusahaan kedua bertindak sebagai reseller. Kemudian jenis yang kedua ada
B2C, yaitu business to customer. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen kepada konsumen secara langsung. Contoh dalam hal ini, perusahaan baru yang menjual produknya melalui e-commerce, lalu konsumen memesannya secara online dari internet atau website perusahaan tersebut. Kemudian, jenis yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Kemudian, C2C. Kegiatan bisnis penjualan yang dilakukan oleh individu konsumen kepada individu lainnya atau konsumen lainnya. Kemudian biasanya konsumen akan menggunakan e-commerce untuk menjual barangnya, kemudian dapat dibeli oleh konsumen lainnya. Kemudian jenis yang keempat yaitu C2B, yaitu consumer to business. Model bisnis ini di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai dalam proses bisnis. Dampak positif e-commerce serta dampak negatif e-commerce. Yang pertama, dampak positif dapat meningkatkan pangsa pasar atau pemasokan pasar, kemudian menurunkan biaya operasional karena penjualannya secara online jadi tidak membutuhkan biaya operasional. Kemudian melebarkan jangkauan, bisa dijangkau, diakses dimanapun. Kemudian meningkatkan customer, meningkatkan supplier management. Kemudian dampak negatif dari e-commerce sendiri yaitu kerugian finansial secara langsung karena kecurangan dan penipuan. Kemudian informasi rahasia terbongkar. Kemudian yang ketiga, kehilangan kesempatan usaha karena gangguan sistem atau layanan. Bisa terjadi karena layanan internet yang susah diakses. Kemudian dampak negatif selanjutnya, akses pengguna terhadap sumber daya oleh orang yang tidak berwenang. Kemudian, hilangnya kepercayaan konsumen disebabkan tindakan yang berupaya merusak reputasi dari perusahaan lain. Oh ya guys, kalian hari ini agendanya ngapain aja? Kalau kamu agendanya ngapain aja, Ar? Aku biasa sih, paling nyuci, rebahan, karena lagi libur aja. Kalau kamu? Ya, kalau aku paling cuman kan kebetulan lagi libur ini kan cuma nonton film di laptop. Ya, kalian boring banget ya. Kalau misalkan kayak udah mulai kelas, kalian sibuk nggak sih kelasnya? Kayak sekarang kan di lingkungan baru nih, kalian padat banget nggak sih jadwalnya? Kamu padat banget nggak? Iya, pulang sampai sore juga. Kamu? Kalau aku iya sih, dari Senin biasanya sampai sore juga, tapi siangnya ada jedanya sih. Oh, mending ya, lumayan deh. Aku juga kayak gitu kok, belum yang padat-padat banget sih. Semoga kita bisa ngikutin kuliah ini sampai selesai ya, guys. Oke, Rel, kamu udah pulang berapa kali selama kuliah ini? Kalau aku sih baru 1 kali, pas ini sih pas Maulid. Jadi aku baru pertama kali buat pulang ke ini sih, ke Tegal naik motor sendiri. Serius, Rel? Kamu sih nggak tertarik naik motor sendiri? Aku belum pernah sih naik motor ke Tegal sendiri. Cuman ya selama ini aku pulang ke Tegal ya naik kereta. Nanti kapan-kapan nyobalah. Iya boleh sih. Ines, kamu dari tadi ngapain sih? Kok main HP terus? Hah, apa gimana? Oh, aku tuh ini loh, lagi kayak aku tuh jualan online di marketplace, khususnya tuh di Shopee. Kamu udah pernah belum? Belum. Gimana? Jualan apa, Nes? Jualan macem-macem. Aku biasanya jualan baju di marketplace ini. Maaf ya, jadi aku tadi nggak ngubris kalian. Jadi aku tuh kayak punya produk gitu yang dijual di marketplace ini loh. Jadi aku tuh lagi ngelayanin customer aku di marketplace. Jadi aku tuh kayak jual baju, jual sepatu yang bisa dijual lah kayak gitu di online shop. Khususnya tuh aku jualnya di Shopee. Kalian selama ini di Shopee taunya itu doang ya, yang beli doang ya? Iya. Iya. Sebenarnya tuh di Shopee tuh bisa jual loh. Kalau misalkan kalian ada baju, terus kayak contohnya nih, kalian baju kalian tuh baru beli cuman nggak muat di kalian tuh bisa dijual di Shopee loh kayak gitu. Oh,
Caranya gimana sih, Nes? Oke, nanti aku kasih tahu caranya. Oke, jadi aku ajarin ya mengenai bikin toko di marketplace, khususnya di Shopee. Karena aku sendiri itu jualnya itu di Shopee. Langkah pertama tuh, yang pertama kalian kayak pembuatan akun toko di marketplace. Kemudian yang kedua, kalian milih mengunggah produk apa sih yang akan kalian jual. Itu langkah yang kedua, pengunggahan produk. Kemudian yang ketiga itu kalian masuk ke proses pesanan dan pengemasan. Jadi setelah produk kalian unggah, terus kan ada yang beli nih produk kalian, terus nanti langsung ke proses pemesanan dan pengemasan. Kemudian setelah itu kita masuk ke pengiriman dengan resi otomatis. Sebelum itu tuh kalian ke kurir, kayak ke CNT kayak gitu, untuk kalian mengemas produknya mau dikirim dengan jasa apa kayak gitu. Nah, nanti langsung muncul resi otomatis. Habis muncul resi otomatis, kalian bisa tunggu sampai si produk kalian itu sampai ke customer dengan baik. Setelah itu bisa kalian langsung penarikan dana. Setelah produk kalian diterima dengan rapi dari si customer, kemudian customernya itu langsung ngeklik pesanan selesai, pasti kalian tahu dong, kalian sebagai pembeli di Shopee kan pasti ada tulisan kayak pesanan selesai. Nah, itu kalian buru-buru diklik karena itu memudahkan si penjual untuk penarikan dana. Kurang lebih kayak gitu sih guys. Jadi kalau kita udah bisa ya mudahlah buat diaplikasiin. Jadi itu bisa, bahasanya kayak kita kan anak kos ya, anak mahasiswa, bisa dijadiin kayak sampingan gitu. Di sela-sela kuliah kita bisa jual barang yang pengen kita jual, selagi barangnya itu masih baik, itu bisa kita jual di marketplace, di Shopee khususnya. Kurang lebih kayak gitu sih guys. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya membuat toko di akun Shopee atau di marketplace. Jadi caranya mudah kok. Ayo sekarang kalian bisa mulai mengaplikasikan membuat akun toko di marketplace. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja.